Pikirkan kebutuhan pakan cukupi, kalau kambing nanti gemuk, sehat, pasti laku mahal, pasti untung. Gitu Kang ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Wayangon Channel teman-teman. Kali ini saya berkunjung di kandang kambing. Di sini jumlahnya cukup banyak teman-teman. Dan di sini sistem breeding. Untuk info alamat lengkapnya, mari kita sama-sama jumpai narasumbernya. Selamat siang Pak. Selamat siang. Ini minta izin bikin video Pak ya. Ya. Dengan Pak siapa ini? Pak Supri. Pak Supri. Pak Supri untuk alamat ini di mana? Alamat Kompring Agung. Mana? Kompring Agung. Kompring Agung. Kecamatannya mana ini? Raja Basa Baru. Kecamatan Mataram. Oh, Mataram Baru. Kompring Agung ya. Kompring Agung. Kecamatan Mataram. Ya, termasuk Titi Haji atau Raja Basa Baru. Oh, gitu. Daerah Titi Haji lah ya. Ya, Titi Haji, Raja Basa Baru. Jumlah kambing ada berapa ini, Pak Supri? Kurang lebih sekitar 40 lah. 40 ini jumlah total ya? Ya, sekitar. Sudah berapa lama ini Pak Supri ternak kambing? Baru. Baru? Baru. Baru langsung gas 40 ekor Pak Supri? Baru sekitar 4 bulan lah paling ya. 4 bulanan? Ya. Tapi 4 bulan kok ini sudah ada yang beranak Pak? Udah. Kan yang lain beli hamil. Oh gitu. Terus babon anak. Iya, iya, iya. Wah ini habis modal berapa ini untuk ngisi kambingnya aja Pak Supri? Aduh, kalau modal dari dikit-dikit sih, nggak kehitung juga. Oh belinya nggak sekaligus? Nggak. Bertahap ya? Bertahap. Oh. Yang ini kerucilan ini kapan seperti ini Pak Supri? Saya sekitar 700 lah. 700-an per ekor ya? Ya. Yang 700-an itu untuk umur berapa sih? Ini paling sekitar 5-6 bulan ya paling ya? 6 bulan? Kurang lebih sekitar 5 oh, sampai 5 6 lah. Iya, iya, iya. Bulan. Nah Pak Supri, kalau ini tadi dikatakan sekitar 4 bulan, berarti waktu krisis pakan kemarin ini sudah ternak kambing lah ya? Ya. Nah gimana cara mengatasi kebutuhan pakan waktu itu? Kebutuhan pakan mengatasi yang pertama kita prediksi lah istilahnya, kasarannya ngomong apa itu, kita sebelum apa namanya beli kambing, nah, mau ngerintis kambing, kita ambil pakan dulu. Jadi timbun pakan sebanyak-banyaknya sebelum kita masukkan kambing ke kandang. Jadi mulai kita masukin 1, 2 gitu, kita harus punya sisa untuk sekian bulan lah. Oh gitu. Nah, pakan. Jadi stok. Jadi sampai sekarang juga masih untuk gitu stok. Ya. Jadi pertama yang dipersiapkan justru pakan. Pakan. Dengan jumlah 40 ekor ini, Pak Supri ini ngaritnya acak apa punya bank pakan? Bank pakan maksudnya tempat sendiri? Ya. Oh, nggak punya. Kita acak aja. Ngacak. Maka dari situ kita kan nggak punya lahan. Nah, jadi ngandelin lahan orang. Oh gitu. Jadi kita minta lah, kasaran ngomong, jadi untuk awal-awal itu kita deketin petani-petani singkong apa segala macam itu khusus untuk timbun pakan. Ya dibantu juga pakan beli. Onggo. Onggo juga ada. Cuman kalau pas waktu susah kayak kemarin kepake. Kalau pas waktu ringan pakan nggak kepake. Jadi onggonya? Maksudnya istilahnya 1 ton bisa 2 bulan. Nah, kalau kayak gini kan ya tetap diutamakan rumput lah. Rumput ya. Penghijauan. Nah, untuk onggo cuman sampingan, pelengkap. Selama 4 bulan ini kalau ngomongin kendala kesehatan gimana? Kesehatan ya masih ada aja sih, cuman kita belajar lah. Nah, paling sakit mata. Apalagi selain sakit mata? Nah, ada. Yang kemarin pernah beli kambing 1 dari pasar murah tapi gudikan ya. Gudikan ya itu kena. Itu ya. Apa obatnya yang gudik itu? Ada khusus obat untuk gudik ada. Namanya? Wormectin bukan? Yang kecil itu apa? Oh, saya kurang tahu kalau nggak lihat wadahnya. Tapi suntik ya. Suntik. Sembuh suntik. Ya. Tuh bagus. Tuh kecil ya.
Ini teman-teman obatnya ini Wormectin. Nah, Sembuh ya Kang ya? cacingan gudeg langsung. Oh, jadi cacingan gudeg ini aja obatnya. Nah, Takarannya gimana kalau sampai prakteknya? ini saya masih nyoba untuk 1/2 mili, belum berani 1 mili. Walaupun yang besar-besar. Nah, saya tes dulu kan kemarin ada yang itu kan kambingnya hamil. Oh. Lah terus mulai beranak, baru saya berani suntik, tapi dosis kecil 1/2 mili. Oh. Setelah beranak nyuntiknya. Ya, setelah Kalau beranak. yang bunting nggak berani. Nggak berani. Kenapa? Jadi nunggu dulu. Ya, kita kan masih tahap belajar, jadi Iya. belum tahu kendala apa namanya efek sampingnya lah. Jadi khawatir efek samping. Khawatir. Jadi ini besar kecil. Kalau misalkan mau mengobati cacing dengan sistem suntik itu tetap 1/2 mili. Ya, 1/2 mili masih ada pakai. bedanya ya. Masih pakai 1/2 mili. Kalau yang gede kemarin 2 mili ada tak suntikin 3 kambing. Oh, yang 2 mili. Nah, 2 mili 3 kambing. Oh. Belum berani 1 mili. Masih nyoba dulu. Nah, kalau proses penyembuhannya lambat berarti 1 mili. Jadi gitu. 2 mili dibagi 3 kambing maksudnya 3 gitu ya. kambing. Kalau yang Ya. kecil-kecil bagi 4. Kalau yang untuk belekan itu kan biasa kan kalau kita belanja bawa ke kandang itu biasanya kambing itu kan terserang belek itu. Ya. Nah, itu obatnya apa sampean? Kalau itu untuk sementara aku pakai obat cacing sama domek. Oh, domek yang diobat yang untuk belek itu loh, Kang. Ya. Masa obat cacing bisa untuk menyembuhkan belek? Nah, pertama kasih domek dulu. Kalau domek nggak sembuh, obat cacing. Oh, gitu. Nah, tapi sebelum itu rata-rata kasih domek atau obat cacing 2-3 hari hilang. Oh, gitu. Nah, masih Kalau belum- untuk domeknya gimana cara pemakaiannya, Kang? Kalau yang cuman belek aja minumin. Diminumin ya. Minumin aja, pakai pisang apa-apa gitu. Oh, gitu. Iya, ya. Kan mau makan. Nah, Pak Supri terjun langsung 40 ekor. Ini artinya kan udah kapasitas banyak untuk seorang pemula. Ya. Ini ketika memulai ternak kambing, apa harapannya dan seperti apa bayangannya, Kang Supri? Waduh, kalau bayangan semua orang berharap bayangan yang bagus ya. Nah, tapi untuk saat ini kita bayangannya biar berjalan apa adanya aja lah. Gitu. Jadi kasaran ngomong itu istilahnya kita istilahnya berternak aja. Nah, jadi petani yang bagus, yang istilahnya gimana caranya belajar menjadi petani yang bagus lah. Jadi untuk kambing sehat apa bagus apa segala macam. Ya ntar untuk ke belakangnya kalau planning pasti semua orang punya. Tapi kita nggak berani berharap. Nah, nggak berani terlalu berharap gitu. Oh, gitu. Berharap ada tapi tidak terlalu berharap. Nah, tidak terlalu berprediksi lah. Nggak punya prediksi berlebihan gitu ya. Nah, istilahnya kayak gitu aja. Ini sebagai seorang pemula dulu di awal-awalnya, ada nggak sih rasa takut gagal di ternak kambing ini, Kan? Kalau itu sih sebenarnya ada, cuman pernah ya kita udah punya niat. Nah, pertama niat dulu kan istilahnya. Niat untuk perubahan. Jadi semua untuk hidup itu kalau menurut saya itu ada perubahan, ada kalanya di atas, ada kalanya di bawah. Nah, jadi kita memahami bisnis apa, pekerjaan apa, ada kalanya kita jaya, ada kalanya kita turun. Nah, kayak gitu. Jadi kalau untuk larinya ke situ ada, tapi ya tetap kita hilangkan. Jadi kita hilangkan, kita perkecil lah. Jadi yang muluk-muluk istilahnya kayak pedagang punya resiko rugi. Kita harus punya, kita niat berdagang. Nah, kita harus siap rugi. Ya. Nah, kita seneng olahraga, kita bertanding, kita harus siap kalah kan gitu. Nah, itu kalau prinsip saya ke situ larinya. Jadi jangan sampai kita istilahnya taruhlah kayak calon anggota dewan atau kayak calon lurah istilahnya. Kita mau mencalonkan diri, kita nggak berhitung kalahnya, maunya menang aja. Nah, tapi kalau udah kalah pasti sakit. Nah, gitu. Berarti ternak kambing ini pun ada dua kemungkinan ya, Kang. Artinya kemungkinan rugi ada, kemungkinan untungnya ya ada. Pasti semua kerjaan pasti ada untung ruginya. Yang jelas kalau istilahnya hasil kita yang angen-angen hasil yang gede, pasti kita harus berpikir resiko lebih gede. Nah, terus kira-kira Kang Supri, yang membuat
peternakan kambing bisa rugi itu seperti apa dan kenapa? Kalau masalah itu kita masih tahap belajar ya. Jadi kemungkinan untuk itu kita nggak berani memprediksi terlalu jauh ya. Nah, jadi untuk saat ini kita istilahnya intinya beternak dulu aja. Nah, jadi ntar kalau udah banyak, udah berjalan, mau jual beli atau apa segala macam, yang penting intinya kambing itu gimana caranya sehat aja dulu. Nah, itu aja prinsip saya. Jadi kita menjadi petani peternak yang baik gitu aja lah istilahnya. Nanti hasilnya ya mungkin kalau kita istilahnya petani ibaratnya kita menggarap sawah atau menggarap lahan. Nah, kalau kita benar-benar baik, kemungkinan hasilnya akan baik. Itu aja. Ya, ini namanya tahap belajar Pak ya. Itu aja. Selama 4 bulan ini secara teori yang dipraktekkan gimana supaya kambing itu bisa gemuk dan sehat? Kalau untuk aku sih pertama dari pola makan, bener dari pola makan juga sih. Pola makannya Pola makan seperti apa? satu, pola makan istilahnya aku makan itu kambing 2 kali. Oh, cuma 2 kali? Cuma 2 kali, jadi siang nggak tak makan. Jadi pagi gimana caranya sampai kenyang. Oh gitu, full berarti ya? Full makan pagi. Nanti jam 8 istilahnya udah selesai habis. Nah kita tinggal. Nah, nanti sore paling sekitar jam 4 mulai makan lagi sampai maghrib. Oh gitu. Berarti 2 kali tapi full. Full. Tapi siang enggak. Gitu. Jadi kita pakai cara dan sistem desa aja lah ya. Ya. Kambing itu kalau pakannya cukup, kenyang, Ya. kemungkinan besarnya ya gemuk dan sehat gitu. Nah, istilahnya kayak gitu. Nggak engkri-engkrian gitu ya. Iya. Kemungkinannya kayak gitulah istilahnya. Iya. Terus ini Kang, sampean kan ini jumlah kambing ada 40 ekor. Saya tanya nih, dapat modalnya dari mana ini sekali kok ngisi kandang walaupun secara bertahap juga ya. Tapi kan sampai 40 ekor itu kan budgetnya banyak sekali nih Kang. Cara dapatin modalnya gimana ini ceritanya? Kita punya modal dikit lah istilahnya. Ada lah untuk modal dikit. Nah, terus ada ponakan-ponakan yang kerja-kerja itu, jadi ya masuk ke sini semua. Oh Istilahnya. gitu. Untuk saat Istilahnya ini. minjem sama ponakan gitu apa Ya, gimana? lah, istilahnya. Jadi untuk dia orang ya kita pakai dulu lah istilahnya. Jadi sistem pinjam ya bukan gaduh kambing bukan ya? Bukan. Kita Dimodalin pakai aja. ponakan-ponakannya juga. Ya, ponakan-ponakan. Ya. Kok segitu beraninya Kang dengan modal pinjam walaupun banyak saudara kan tetap harus mengembalikan Kang. Jadi apa yakin banget tuh Kang bahwa ini nanti akan berhasil Kang? begini, kalau masalah yakin nggak yakin ya, kalau kita prinsip saya, kalau saya mulai ini ibaratnya kerjaan ini yang cocok untuk saya, untuk ibaratnya mungkin ada yang pernah saya coba kerjaan yang lain istilahnya lebih besar penghasilan, nah, tapi di hati itu kayaknya kurang sreg. Nah, jadi pengen tenang, entah hasilnya istilahnya entah nanti jadi gede atau enggak, nah, terserah nanti istilahnya. Jadi yang serah kita jalanin aja dulu. Terus prinsip saya satu, uang dari ponakan sekian semuanya 10 juta. Jadi kita beliin kambing 1, 2, 3, 4, 5. Oh dapat ini ibaratnya. Nah itu ponakan punya ponakan gitu aja. Saya prinsipnya ke situ dulu. Gitu. Nah ya maksudnya ya punya saya. Cuman dalam arti, oh ini kambing modal dari ponakan. Jadi ini kita kasaran ngomong dalam arti angen-angen kayak punya ponakan gitu aja. Jadi kita punya untuk ponakan. Jadi nantinya itu ya entah kita jual entah apa, tapi kan utuh itu nanti. Jadi kalau untuk ibaratnya nantinya istilahnya ada ponakan yang butuh uang atau apa segala macam kan, nah, jadi dari ponakan 2 dari modal sendiri mungkin ada perlu 1 ibaratnya. Yang mana yang bisa kita jual, kita jual dulu untuk ponakan dulu kan gitu. Itu aja sih. Jadi ya harus istilahnya menjaga kepercayaan walaupun itu ponakan ya kan? Nah, itu aja. 10 juta misalkan belikan indukan, kira-kira Kang dalam waktu 1 tahun bisa nggak mengembalikan modal dengan jual kambingnya, terus kita sebagai peternaknya dapat untung? Kalau saya sih nggak muluk-muluk Mas ya.
Jadi saya cuman ngambil itu 1.000 per hari. 1.000. Ya angen-angen sih, angen-angen itu per ekor 1 hari 1.000. 1.000 rupiah. 1.000 rupiah. Oh gitu. Nah, jadi 1.000 rupiah kalau kita nanti bisa besar, istilahnya nyampe 100 ke atas umpamanya. Kalau untuk saat ini tahap awal 40 ibaratnya. 40 berarti kan saya punya penghasilan 40.000. Nah, itu aja. Jadi untuk ibaratnya bensin rokok cukup lah. Nah, berarti untuk yang lain kalau mau tambahan berarti tambahan yang lain. Oh, gitu aja gitu. dulu. Nanti kalau udah ibaratnya kita pandang cukup, oh berarti untuk mencukupi kebutuhan saya itu mungkin saya kebutuhan sehari itu 100.000, berarti saya harus punya 100 kambing. Oh gitu. Itu kalau Jadi hitung-hitungan pemasukan tiap hari 1.000 rupiah. Tapi kalau dikalkulasi dengan tenaga dan bensin waktu ngarit itu kira-kira seperti itu ketemu apa enggak kalau cuma hitung-hitungan? Kalau untuk saat ini sisa 1.000 itu yang saya ini. Jadi kalau kambing itu biasanya sih ya, yang sudah ada yang saya jual lah ya. Nah itu ada yang kemarin Amil beli 900-an. 900 kemarin laku 2,5. 1 ekor? Ya sama anaknya. Oh sama anaknya. Nah, kan hamil, nah terus beranak. Jadi itu mungkin kurang lebih ya belum ada 4 bulan sih, 3 bulan setengah. Ya kasar ngomong ambil 4 bulan aja lah. 4 bulan. 4 bulan itu kalau kita ngambil 3.000 berarti kan 100.000 per bulan berarti kan 400.000. Iya. Nah, itu kan berarti yang 1.000 saya ambil, yang 2.000 untuk bensin, untuk cari pakan lah istilahnya. Beli pakan 1.000, untuk yang 1.000 kita beli minyak cari pakan. Nah, jadi kan untung 1.000. Iya. Nah, itu kalau semuanya 4 bulan berarti kan 400. Iya. Nah, mungkin target kecil aja segitu. 400. Kemarin bisa untung ya mungkin pas waktu untung banyak lah kemarin ya. Itu 900 jadi 2,5 4 bulan berarti kan lebih dari 200.000. Melebihi target. Melebihi target. Oh, gitu. Nah, itu. Berarti Kita anu Kang ambil ya, yang terkecil. Kang Supri ini selain ternak kambing, kalau misalkan ada kambing yang istilahnya harganya ukur, terus nanti dipelihara kita sudah dapat untung dijual juga. Jual, Oh itu aja. gitu, ya ya ya. Tapi di sini basicnya bukan niat pedagang kambing, bukan. Ya. Ternak kambing. Ternak kambing. Kalau Tapi ada yang seperti butuh, itu samben aja. nah, kalau ada yang butuh boleh. Oh Nah, itu gitu. aja. Ya, Untuk ya. kekan, untuk bibitan boleh. Lah terus Kang, kan orang sudah berumah tangga. Ya. Kalau caranya seperti ini hanya mengandalkan ternak kambing ini, kira-kira dapur apa bisa ngebul? Kalau bisa ngebul caranya harusnya seperti apa Kang? Waduh, kalau masalah untuk dapur ya, kalau yang kemarin sih, kalau aku sekarang kan sendiri. Oh, nyun sewu dudo. Ya, Oh, gitu. untuk saat ini kan sendiri. Jadi istilahnya yang 1.000 itu bukan untuk saya, istilahnya untuk anak lah. Oh, Nah, gitu. itu aja pikir saya. Iya, iya. Jadi nggak berpikir muluk-muluk untuk kesananya lagi lah istilahnya. Oh, jadi sampean ini dengan anaknya saja hidup di rumah Anak ini? ikut mamanya. Oh, ikut mamanya. Masih ikut mama. Jadi untuk sementara ini kan saya masih pulang ke orang tua. Oh, istilahnya. gitu. Ya, Iya, iya. boleh, boleh. Ya, terus kenapa Kang ini kok hidup sendiri mau repot-repot ternak kambing, Kang? Nggak cari kerja yang lain Kang? Kan istilahnya Kang Supri ini saat ini seandainya nggak berpenghasilan kan nggak ada yang nuntut posisinya. Ya, ya. Nah, terus kenapa kok pilih ternak kambing nggak pilih yang lain aja Kang? Oh, satu ya. Satu, kita sebagai bapak lah istilahnya. Sebagai bapak tetap punya tanggung jawab ke anak, walaupun anak udah istilahnya ada planning untuk ibunya, untuk jalan yang udah kita rintis bersama, udah berjalan untuk anak-anak istilahnya cukup. Nah, untuk saat ini saya kan tetap yang namanya bapak, walaupun toh istilahnya untuk beli permen lah istilahnya, itu kan entah sebulan atau 2 bulan 10.000 atau 20.000 kan, Jadi istilahnya tetap ke situ. memikirkan anaknya. Nah, harus itu istilahnya. Ya sebagai orang muslim mungkin ya kalau anak perempuan kan sampai tanggung jawab orang tua sampai anaknya nanti nikah. nikahkan. Nah, Iya, iya. kalau untuk anak laki-laki ya paling enggak umur 20 tahun lah istilahnya. Iya. Walaupun toh sekedar cuman
uang tambahan lah, bukan uang bensin atau uang rokok tambahan. Iya, Karena cuma dikit. Iya, iya. Jadi ngerintis ternak kambing caranya seperti Kang Supri ini bisa ditiru ya Kang ya. Artinya kalau untuk hasil tuh gak usah mulu-mulu dipikirkan, jalani aja. Pikirkan kebutuhan pakan cukupi, kalau kambing nanti gemuk, sehat, pasti laku mahal, pasti untung. Gitu Kang ya. Ya, itu aja. Oh ya, ini mohon maaf juga karena tadi sudah sempat bertanya soal pribadi Kang ya. Oh ya. Oke, terima kasih banyak buat Kang Supri karena saya sudah diberikan waktu untuk buat liputan di sini. Semoga ke depan harapannya ini bisa terkabulkan. 100 indukan terwujud ya Kang ya. Amin. Oke, sampai di sini dulu teman-teman liputan saya dengan Kang Supri buat teman-teman yang mau merintis ternak kambing seperti Kang Supri ini yang diceritakan adalah pakan yang utama teman-teman. Dan saya sependapat karena ternak kambing itu yang harus benar-benar dipersiapkan, difikirkan, diperhitungkan adalah kebutuhan pakan. Jika itu terpenuhi, nanti hal-hal lainnya baru menyusul. Semoga bermanfaat. Jangan lupa komen dan juga subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.